Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Jamil, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Gresik, jurusan Pendidikan Matematika, unit kerja SMA Negeri 57 Jakarta. Setelah melalui 4 bulan rangkaian PPG, tibalah kita pada hari ini pada kegiatan uji kinerja atau UKIN sebagai bentuk penilaian praktik pembelajaran. Berikut adalah praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan pada tanggal 6 Desember 2021. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. baik. Alhamdulillah sehat. Sekarang gimana kabarnya? Saya agak sedikit pilek. Jadi tapi tetap harus ngajar ya. Gimana? Semangat belajar. Tetap semangat belajar. Apapun yang terjadi tetap semangat belajar, semangat mengajar. Jangan lupa untuk mengisi absen ya. Absennya sudah Bapak over di GCR. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tidak ada salahnya kita berdoa dulu. Silakan Kevin pimpin doa. Teman-teman, sebelum melakukan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar lagi matematika wajib untuk melanjutkan materi sebelumnya. Ada yang ingat materi sebelumnya tentang apa? Median, Median, modus, rata-rata, rata-rata. Yang cowok-cowok hobinya apa tuh? modus, Modus. Kalau yang korban modus pasti apal dia. Ya, itu ukuran pemusatan dan ukuran letak. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang kita pelajari hari ini pada dasarnya ada 3 bagian. Ada simpangan rata-rata, ada ragam, ada simpangan baku. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat video berikut ini. Inilah kompetensi dasarnya, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kita udah belajar TDF dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya, ada keterampilan dan pengetahuan. Lalu apa indikatornya? 326 menentukan ukuran penyebaran data berupa simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Lalu 426 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data berupa simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Ya, jadi itu yang kita pelajari. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menentukan ukuran penyebaran data, lalu juga menganalisisnya. Bagaimana kita belajar? Kita belajar hari ini menggunakan metode PBL, diskusi kelompok. Kalian nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, masuk ke dalam breakout room, lalu membahas lembar kerja, gitu ya. Presentasi. Sedangkan penilaiannya adalah penilaian sikap, lalu penilaian pengetahuan nanti ada di akhir, dan penilaian keterampilan. Keterampilan adalah bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi nanti. Oke, kalau sudah siap, saya mau review dulu materi sebelumnya. Silahkan untuk join myquizzes.com. Linknya sudah saya kopas, saya share di ini ya, di chat. Kodenya adalah 159179. Yuk, segera. Wah, sudah ada 3 yang masuk. Yuk, yang lain mana? Risna? Oke, 3, 2, 1. Perhatikan soalnya. Oke, sudah semua. 20, 19 dari 20. Masih ada yang belum? Oke, kita end ya. Wih, siapa peringkat 1? Ada Amel, ada Gita, ada Nasiwa. Banyak yang betul semua, tapi ada juga beberapa yang masih belum betul. Tidak usah patah hati, masih bisa dipelajari lagi. Oke? Nah, ini dia. Masih ada Dava, Rival, Salma, Kristal, dan Fatur. Belajar lagi ya. Kita akan mulai belajar hari ini yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Tapi sebelum kita mulai, ada sedikit permasalahan yang dihadapi oleh 2 orang wali kelas, ya, 2 orang wali kelas ketika menerima hasil ujian anak-anaknya. Silakan dilihat. Nah, silakan diperhatikan. Wali kelas setelah menerima itu, wali kelas MIPA 1 berkata,
Oh, tetap MIPA 1 lebih baik dari MIPA 2. MIPA 2 nggak terima. MIPA 2 lebih baik daripada MIPA 1. Nah, manakah pendapat yang lebih akurat daripada keduanya? Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira rata-ratanya berapa ini? Rata-ratanya? Kalau rata-rata yang kelas 12 IPA 1 82, yang kelas 12 IPA 2 82 juga. Sama, Pak. Sama. Betul? Yang lain udah hitung juga? Ya Pak, udah Pak, betul. Iya, Pak. Rata-ratanya 82. Saya cek tuh. Saya juga udah ngitung 82, betul. Ya, sama-sama 82, tapi mana yang persebaran datanya lebih bagus kira-kira? Yang 12 IPA 2. 12. Alasannya? Kenapa, Pak? Soalnya nilai dari semuanya itu kan 81, 80, 82, 83, 84 tuh semuanya mendekati ke rata-rata, Pak. Emang kalau IPA 1 kenapa? Kan pada jauh-jauh semua tuh dari 82 ada yang ke 90, terus ada 75, ada yang 72 tuh ada yang di bawah KKM juga. Oh Itu iya, kan di bawah KKM ya. Iya. Ini, oh iya, betul. Kalau dari segi sebaran, betul, Pak Ki. Dari sebaran nilainya, ya, oke, dari segi rata-rata boleh sama. Tapi dari segi sebaran nilainya akan lebih bagus nilai MIPA 2 karena nilainya cenderung mendekati rata-rata. Nah, kita kira seperti itulah permasalahan, salah satu permasalahan yang diselesaikan oleh ukuran penyebaran data. Jadi kita membaca data. Nah, tadi sudah diinformasikan bahwa kalian belajarnya menggunakan metode diskusi kelompok. Mana aja kelompoknya? Ini kelompok yang sudah saya susun. Silakan diamati. Sudah terlihat semua? Sudah Pak, sudah. Sudah terlihat semua? Nah, sudah terlihat. Jangan lupa untuk diapalin lagi teman-temannya satu kelompok. Nanti kalian masuk ke breakout room berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Jangan sampai ada yang salah room. Ada yang namanya belum tercantum? Oke, kalau sudah semua, kita akan mulai breakout room-nya. Silahkan join. Oke, silahkan. Udah dihitung? Sudah Pak, ini udah di rata-ratain. Udah data-datain. Lanjut ya. Coba bagian atasnya saya lihat. Oh, tidak, karena orang beda-beda. Itu dari, ya boleh, silahkan dilanjutkan. Oke, oke, betul. Kalian boleh cari di internet terkait sumbernya, sumber-sumber lain. Nah, atau juga bisa buka lebih ringkas, ada di bahan ajar yang udah saya share di Google Classroom-nya. Ini mau mencari nilai apa? Lagi nyari rumusnya dulu, Pak, mau di copy. Oke, Ada Bapak. lanjut aja lanjut. Pak, nih. Ini belum masuk ini. Gimana tuh? Ragam data kelompok. Nah, lo gimana? Ribet tulis rumus. Bisa juga tulis tangan, foto, taruh di situ. Atau bisa juga pakai screenshot kan bisa. Besar. Screenshot, di paint, Oh iya. crop, tempel di situ. Banyak kan caranya? Tapi ntar keluarin lagi. Ya nggak apa-apa, silahkan. Ntar. Berapa rata-ratanya? Ini 40, Pak. 40 Pak. 40 udah dihitung. Udah Pak, udah. Oke. Menurut pendapat kalian, apakah kedua toko terus harus menjual sepatu dengan ukuran rata-rata aja? Oh tentu tidak Pak. Enggak, Tidak. enggak juga. Oh iya. Rugi dong, gitu ya? Jelas Pak. Nggak ada Iya, kecuali. lagi juga Pak, kan banyak peminatnya kan bukan satu ukuran aja. Betul. Ya manusia nggak cuma punya ukuran 40 Pak. Masih Betul. banyak ukuran. Nah, kira-kira betul. Jadi nggak hanya 40 ya? Ya Pak, benar. Ntar rugi dong, gitu ya? Ya benar. Ya silakan dituliskan pendapatnya.
Ya. Dan juga nggak bervariatif gak sih Pak? Karena monoton gitu Pak, cuman itu doang ukurannya. Satu doang ukurannya, nggak banyak, nggak bervariatif, bisa dipilih buat untuk yang lain ya. Oh gitu. Karena Ya. dasarnya setiap orang kakinya beda-beda gitu ya. Nah, ya itu. Oke, siap, lanjut, silakan. Oke, yang kedua. Nah, ini gimana ketiknya? Gimana? Nih, itu ada insert itu. Coba saya ajarin. Nih, insert, pojok kanan itu ada V, klik V-nya, Equation. V-nya diklik, equation. Iya. Mana? Nah, itu pecahan mana ya, simbolnya pecahan. Tuh, fraction, klik fraction-nya. Di samping E pangkat X nih. Sebelahnya. Nah, diklik itu dulu. Nah, oke, pakai itu, silakan. Simpangan rata-rata ditandai kayak simbolnya SR bukan? SR ya Pak ya? Iya, SR. Rumusnya aja langsung. Oh, rumusnya. Rumusnya sigma N ya Pak ya? Sigma N per. Kalau bingung, kalau lupa, silahkan dicari di internet boleh, atau di lembar kerjanya ada. Pak, Di lembar Sigma, maaf, di mana Sigma aja. di mana, Pak? Itu sigma tuh, samping pecahan ke kanan. Terus, nah iya. Oh, iya. Lanjut ya. Iya Pak, ya Pak. Ya udah. Ya Oh, udah. udah sampai sini ya. Iya, Pak. Coba lihat yang atasnya. Mana jawabannya? Belum ada. Gimana nih jawabannya? Belum ada jawabannya nih. Jain dari bawah, Pak. Oh, dari bawah. Oke, siap. Silahkan. Cari yang gampang dulu, Pak. Oke. Kalau misalkan bingung, bisa buka bahan ajarnya, atau bisa cari cari sumber-sumber lain di internet. Oke? Oke. RR. Nah, berarti cari apa dulu? Wah, dia. Akar dari R. Iya. Wah, Salah kopi. Akar dari Salah kopi, Kak. Di sini mestinya nih. Oh. iya bisa. Salin, iya salin. Berantakan nggak nih? Berantakan Pak. Tempel dengan foto ada tuh. Coba, biar nggak berantakan. Waduh. Jadi begini. Iya, bingung kan? Pangkat per sigma F, gitu ya? Salah. Oke, Ini sama ya, Pak ya? sama. Silahkan, boleh pakai ketik atau boleh diskusi melalui jawabannya, nanti ditempel, dipoto, ditempel situ, silakan ya. Tulis di buku dulu aja kali ya? Boleh, silakan. Nanti diskusin lagi, ya. Iya. Nih, Pak, yang bedain data tunggal sama data kelompok itu bawahnya Pak, yang pernya itu ya Pak. Sigma N sama sigma F. nggak ada kristal. Di mute Coba tanya Pak. Pak Bay. Kemute banget, kemute Bapak, kemute. Oh iya, lupa. X bar kan? Iya, di Nah, mana? itu ada A.2 itu, A.2. Coba diklik A.2 di atas. Yang mana? Di samping sigma. Ke Oh, kiri, samping ke kanan. A.2 tuh gede banget. Besar. Ini indah tentu. Mana? Ini A.2. A di atasnya A.2 tuh. Yang gede banget no. Bukan. A.2-nya yang diklik. A di atasnya ada Yang titik 2. mana? A. Itu. A di atasnya ada Di titik 2. Di Samping ini kan Samping kanan, kiri. kanan. Kanan terus Mana kamu kemana? ini.
Ini nih, A di atasnya ada titik Itu. 2. Oh, ini. Ya. Soalnya Iya. ketutupan ini, Pak. Ketutupan record. Oh. Absen. Oh, ini ya, Pak? Nah, ya itu betul. Sip. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Mm. Apa dapat tadi pertanyaannya? Bedanya data kelompok sama data tunggal? Iya, itu ada mutlak ya dah. Bedanya di apanya Pak? Di Apa apa ya? sih? Di frekuensinya ya Pak? Sama totalnya Pak? Betul. Kalau data tunggal dibaginya N. Itu N-nya, semua total. Iya. Kalau data kelompok? Frekuensi. Frekuensi. Oke, siap. Frekuensi. Ya. Kalau memang bingung, kamu boleh crop dari kamu sumbernya apa, di crop lalu tempel di situ aja. Oh, di insert aja Pak ya? Boleh. Atau kamu gambar sendiri, tulis sendiri di bukunya, di foto lalu insert situ boleh. Ya? Oh, Oke. iya Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Lanjut ya. Lanjut. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke. Sudah dihitung atau masih di kertas? Masih di kertas. Oke. Zahran kemana Zahran? Iya, masih sama itu Pak, di kertas. Berapa? Kamu udah hitung rata-ratanya berapa Zahran? Rata-ratanya 8. Yang lain betul? Sama? Sama, Pak. Oke. Kalau ragamnya salah, simpangan bakunya salah ya. Ini enggak N dikurang 1 nih. Coba lihat cek rumusnya. Coba scroll ke atas. Nah, simpangan baku itu akar dari, kok ini SR semua? SR, RS, RR, SR, SB, R. Oke, siap. Laptop saya nggak bermasalah tuh kalau dibuat kayak Share screen. masukin gitu. Iya, share screen terus dibuat masukin gambar gitu. Yang lain gimana bantuannya? Boleh kerjain juga yang lain. Nanti kamu boleh kerjain dulu di kertasnya. Nanti di share ke Marsha boleh. Nanti kalian diskusikan lagi. Nah, sekarang menghitung berapa itu jumlahnya. Gimana, Pak? Itu jumlah frekuensinya berapa? Boleh hitung, silakan hitung. 2, 6, 10, 12, 8, berapa itu? 38. Berapa? 38. 38. 2, 6, 10, 12, 8, 2. Oh, kurang Kolomnya. 1, kurang 1. Tabelnya kurang 1. Nah, caranya gini. Taruh di angka 12 ini pinggir kursornya. Ini 12. Yang kiri baris. Ya. Cara menambahkan menambahkannya itu ini di screen ini nih 12 pinggir bukan? Ini baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, nah, oke. And klik kanan, insert. Nah, silakan. Berarti interval terakhir adalah 91 sampai 90. Wah, berarti kamu ada yang lewat nih kayaknya di intervalnya nih, tuh kan? 61 65 2 66 70 6. Tuh, 8 81 85 belum ada. Oh iya, benar. Nah, oke ya. Diperbaiki. Ditambah 1, ditambah 2. Bentar. Ini 2 ditambah 1 ditambah. Mutlak ya. Mutlak apa artinya mutlak? Mutlak itu pasti ya. Selalu bernilai. Pak, positif. Nah, berarti itu bukan min 2. Berapa? Oh, iya. Plus 2. Iya, 2. Nah, diperbaiki ya. Oh iya Pak. Oke, sudah kembali semua? Udah Pak. Oke. Selanjutnya kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Untuk permasalahan 1, toko sepatu bagus dan sepatu keren. Silakan kelompoknya Paki. Share screen. Nih. Iya. Oke, rata-ratanya Rata-rata untuk toko sepatu bagus itu 40 dan toko sepatu keren itu 40 juga. bagaimana dengan kelompok lain? Sama?
Sama. Sama. Oke. Lalu pertanyaannya? Nah, ini, menurut pendapat kalian, apakah kedua toko sepatu tersebut harus menjual sepatu dengan ukuran rata-rata saja? Jawabannya adalah tidak, karena ukuran kaki tiap orang beda-beda. Tiap orang kakinya beda-beda. Itu kalau dari segi ukuran kaki. Kalau dari Iya. segi ekonomi gimana? Segi ekonomi, Menguntungkan atau Hmm. merugikan? kalau misalnya Merugikan. menjual rata-rata doang ya rugi Pak. Soalnya kan yang ngincer ukuran tuh bukan cuma ukuran pas rata-rata doang. Oke. Kalau dari segi penilaian data, mana lebih bagus? Keren atau bagus? Toko sepatu bagus. Bagus. Karena Um, yakin bagus. oh yakin dong. Ya, bagus. Alasannya apa? Alasannya soalnya rata-rata ukurannya tuh 40 kan sama. Iya, mendekati ya. Iya, mendekati rata-rata. Oke, mendekati. Good. Terima kasih Paki, kelompoknya. Pertanyaan berikutnya. Nomor berapa? 1A ya. Data tunggal. Silakan presentasi oleh kelompoknya Zahran. Share screen dulu. Oke, Salma. silakan Salma. Atau Salma dibantu Zahran juga boleh. Silakan. Nah, ini kan diberikan data sebagai berikut. Itu ada 7, 8, 9, 10, 8, 6. Banyaknya data ada berapa? Rata-ratanya Banyaknya data ada berapa? banyaknya data ada 6. Ada 6. Oke. Terus itu dijumlahin dulu semuanya. Itu 48 terus dibagi 6. Jadi dapat rata-ratanya itu 8. Oke. Terus ini masuk yang pertama, simpangan rata-rata. Itu langsung dimasukin semuanya mutlak. Apa itu mutlak itu apa? Mutlak. Hasilnya selalu yang positif. Oke, terus hasilnya berapa? Itu dapat hasilnya 1 yang 1. simpangan rata-ratanya. Oke, ragamnya? Ini ragam dapat yang dikuadratin tuh 10/6. 10/6. Disederhanain jadi 1,67. Oke, simpangan bakunya? Simpangan bakunya ini tinggal dari ragamnya tuh di akar, jadi ini kok hilang. Oke. Nah, ini kan tadi ragamnya 1,67. Simpangan baku berarti akar dari ragam. Nah, jadi akar 1,67. Jadi Dapat 1,29. Oke, pendapat kelompok lain? Ada lain? Ada yang berbeda? Sudah setuju sama semua? Oke. Berikutnya histogram oleh kelompoknya Kevin. Silakan, Vin. Kevin kelompoknya menggunakan alat bantu Excel. Bagi yang belum terlalu paham, silahkan. Mulai rata-ratanya. Oke. Dari mana 61 sampai 65, Vin? Ya kan, Toh? Dari mana 61 sampai 65? Tabel ya? Dari mana 61 sampai 65? Kedengaran suara saya? Ini Pak dari sini nih 60,5 Ditambahin 0,5. Terus 65,5. atasnya Oke. 5,5 dikurang 0,5. Oke, silahkan. Pakai rumus fiksi ya? Dari rata-ratanya, silahkan dijelaskan. Ya jadi nyari nilainya dulu. Terus F-nya udah, ini kan F-nya yang ini nih. Yang 2, 6, 10, 12, 82. F-nya. Iya, F-nya. Terus XI apa itu XI? Win? XI-nya Tengahnya. Tengah. nilai tengah. Ya. Nilai tengah. Udah ketemu nilai tengahnya. Terus cari FI XI-nya. Dikalikan.
Kali 2 kali 63, 6 kali 68, seterusnya. Jumlahnya 2040, terus tinggal masukin aja nih yang hasil dari sini ke yang sini, terus yang ini yang hijau dimasuk ke sini, F-nya nanti 40, keluar jawabannya otomatis 76. 76. Oke, berarti rata-ratanya 76. Kata Kak Kevin tinggal otomatis. Oke, itulah Excel salah satunya ya. Lalu simpangan rata-ratanya silakan. Datanya masih sama ya. Coba rumusnya lihat Pin, kata sedikit. Nih, Kursornya kata sedikit, lihat rumusnya di atas. Nah, FI bedanya apa sih antara rata-rata sama tunggal tadi? Ada yang tahu? Ini Pak, sigma F sama frekuensinya samain Pak, sama total Nah, semuanya. sigma F ya. Oke, silakan Pin lanjut. Rata-ratanya 76. Dari mana minus 13? Ya, gak ada suaranya Pin. XI kurang X bar. XI kurang dari X bar. Hah? kata-kata yang dari sini nih 76 dikurang sama X ini, Oke, 13, Pin 13. ya seterusnya tuh. Lalu 13-nya dari mana? Itu dijadiin positif, Positif. Lalu dari mana 26-nya? dikali 2. Kali 2. FI dikali mutlaknya ya, berarti si 2 dikalikan sama 13 gitu ya. Ya, Oke, jumlahnya berapa totalnya? 208. 208. Berarti simpangan rata-ratanya berapa? 5,2 tuh tinggal. 5,2. 208 dibagi 40. Oke, ada pendapat lain, kelompok lain yang manual mungkin? Oke, selanjutnya ragamnya Pin. Berapa ragamnya? Gantian Pak yang lain. Gantian yang lain, yuk. Ya udah nih, tinggal cari aja. Ininya XI kurang X bar kuadratnya. Jadi ini Betul. dikuadratin. Karena tiga data di depannya udah dapat dari awal ya, Tok? Iya betul. Betul, tinggal kamu copy aja, dapat tinggal dikuadratin. Min 13 dikuadratkan. Berapa? 169. Terus dari mana 338? 169 dikali 2. Ini semuanya dikali 2. Kali 2, dikali F. Bukan kali 2, dikali F-nya. Iya, iya. 64 dikali 6. 64 dikali 6. Itu. Dapat 128. Oke. Jumlahnya 878. Oke. Dibagi 40. Ragamnya 21,95. 21,95. Simpangan bakunya 4,68. Oke, terima kasih Kevin dan kelompoknya. Oke, silakan di close screen. Permasalahan kedua, silakan kelompoknya Marsha. Bisa Marsha? Oke, permasalahan kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kedua. Aditya memperoleh nilai ulangan akhir semester seperti tertera pada tabel berikut ini. Ya, bahasa Indonesia nilainya 85, rata-rata kelas 78, standar deviasinya 7. Bahasa Inggris nilainya 78, rata-rata kelas 56, standar deviasi 13. Matematika nilainya 60, rata-rata kelas 44, standar deviasinya 15. Nah, di sini ditanyain terbaik adalah mata pelajaran matematika. Itu jawabannya salah karena matematika itu rata-rata selisih antara nilai dan rata-rata kelas itu ada 16 dan juga standar deviasinya 15. Berarti itu kan jaraknya besar gitu. Jadinya bukan yang terbaik. Lalu terbaik adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini benar karena selisih nilai dan rata-rata kelas itu cuma 7 dan standar deviasinya 7. Lalu terburuk adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Ini salah karena yang tadi itu yang terburuk adalah matematika. Keterangannya, jika selisih nilai dengan rata-rata semakin kecil dan standar deviasinya juga kecil, maka datanya baik. Datanya bukan hal ini dalam baik ya, tapi cenderung mendekati rata-rata. Datanya berkumpul di situ. Oke, silakan di end screen, Marsha. Oke, kita beri applause dulu buat kita semua. Oke, saya review lagi bentar ya. Terkait yang sudah kita bahas. Bentar. Apakah dari mulai tukang sepatu ya, dari mulai sepatu. Tadi kelompok Maki menjawab
rata-rata sepatu adalah 40-40. Kelihatan semua udah? Kelihatan. Kelihatan. Kelompoknya Paki menjawab rata-ratanya 40-40. Oke, betul. Katakanlah betul lah. Ini 40. Oke, good. Ini juga 40. Apakah dalam hal ini kedua toko harus menjual dengan ukuran rata-rata saja? Otomatis kalau dari segi beberapa segi kita tinjau dari beberapa segi tidak mungkin. Pertama, satu betul, kaki setiap orang ukurannya berbeda-beda. Yang kedua, dari segi keuntungan justru akan lebih banyak kerugian. Tapi kalau kita tinjau dari segi sebaran data berarti memang ada baiknya menjual ukuran yang mendekati dengan nilai rata-ratanya. Karena kemungkinan warga sekitar situ atau pembeli di sekitar situ adalah orang-orang yang berukuran kakinya mendekati rata-rata. Gitu ya? Bisa dipahami? Lalu, maaf, bentar. Di bagian terakhir dulu saya bahas. Ada Marsha, kelompoknya Marsha, yang mengatakan bahwa ini salah, ini benar, ini salah. Gitu ya Marsha ya? Iya, Marsha, Pak. ya. Apakah betul begini? Betul. Matematika bukan mata pelajaran terbaik. Kita lihat selisihnya. 60 ke 44 itu selisihnya jauh. Dan standar deviasinya juga paling besar. Oke? Lalu terbaik apa belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia selisihnya kecil, standar deviasinya juga kecil. Betul. Lalu terburuk adalah pelajaran bahasa Inggris. Tidak mungkin bahasa Inggris itu selisihnya lebih besar daripada matematika. Sorry, lebih kecil daripada matematika. Dan juga standar deviasinya adalah matematika 13. Lebih kecil. Kalau kita urutkan ini, berarti mata pelajaran yang pertama paling baik adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu matematika. Berarti pernyataan kelompoknya Marsha ini sudah benar ya. Semakin kecil standar deviasi, berarti sebaran datanya menuju ke rata-rata gitu ya. Artinya nilai 85 ini cenderung mendekati ke 78 dibandingkan 60 ke 44. Gitu ya. Oke, good. Lalu bentar. Di sini ada penggunaan Excel. Tadi sudah cukup baik tampilan dari Excel. Nah, bagaimana dengan ini? Lihat. 7, 8, 9, 10, 8, 6, 6. Dari kelompoknya Zahran. Tolong diingetin ya, nanti saya ngecek. 7, 8, 9, 10, 8, 6. Saya akan cek pakai aplikasi saya lagi, Excel. Ada berapa datanya tadi, Zahran? 6. 6. Berapa aja datanya? 7? 8, 6, 7, 8, 8. 6, 7, 8, 8, 9, 10. 9, 10. Betul. 8, ya 8-nya 2, 9, 10. Iya. Rata-ratanya 8, Zahran, betul? Iya, betul. Simpang rata-ratanya betul? Iya, 1. Seragamnya? Tadi 1,67. 1,67 pembulatannya. 1,4. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, ini saya buat sendiri aplikasinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengolahan data itu memang sangat besar dengan Excel. Oke. Ya, sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, Bapak akan buka lagi kuisis, ya. Bapak akan buka lagi kuisis, silahkan untuk join. Iya, silahkan join. Atau yang mau join, ini saya share, ini kuisisnya, silahkan. Kodenya 114462, silahkan join. Yuk, baru 14, yang lain, silahkan. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oke, cukup ya. Oke, selamat kepada Risna, Kevin, dan Ida. Masih ada beberapa yang masih belum masih menjawab jawaban yang salah. Tidak apa-apa.
Silakan kameranya diaktifkan lagi kembali. Masih ada beberapa yang belum benar menjawabnya, tidak apa-apa, kalian bisa belajar lagi. Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Gimana perasaannya belajar hari ini? Sangat menyenangkan. Senangkan. Apa yang bikin kamu senang, Haikal? Oke. Diskusi sama kuisisnya sih. Diskusi sama kuisisnya. Oke. Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Baik, kesimpulannya itu penyebaran data ada 3, yaitu simpangan baku, simpangan rata-rata, dan juga ragam. Dan juga untuk menentukan baiknya data yaitu dilihat dari selisih rata-rata dengan nilai dan juga standar deviasinya. Semakin kecil selisih dan standar deviasinya, maka semakin bagus juga datanya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Marsha. Oke, semakin kecil standar deviasi atau ragam, maka kecenderungan data akan menuju kepada nilai rata-rata. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kita semua hari ini. Oh iya, ada beberapa istilah. Ketika data itu tadi menyimpang, tadi kayak nilainya 72, itu ada istilahnya. Istilahnya adalah pencilan kalau dalam statistika. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan, menyelesaikan yang ada di Google Classroom. Saya akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, sama-sama. Silakan untuk live. Ya, makasih Pak. Ya.